Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-71, 72 dan 73 dari surah An-Nisa, yaitu yang menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman supaya orang-orang beriman senantiasa bersiap siaga menghadapi musuh mereka. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat yang akan kita pelajari ini memerintahkan orang-orang beriman supaya bersiap siaga menghadapi musuh. Bersiap siaga sepanjang waktu. Bersiap siaga sepanjang waktu. Apalagi dalam ayat sebelum ini, kalau kita kaitkan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang di dalam hati mereka ada kekufuran, tetapi menunjukkan diri sebagai orang-orang beriman bersama dengan orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka ini adalah menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menampakkan berbulu ayam, rupanya dia adalah musang berbulu ayam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman supaya tetap dalam ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah. Karena dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah itu adalah benteng yang kokoh yang akan melindungi kita dari orang-orang yang mendengki, dari kalangan orang-orang munafik yang telah diterangkan sebelum ini sifat-sifat mereka seperti apa, ataupun dari kalangan orang-orang kafir. Karena hakikat yang ada di alam semesta ini, pertentangan antara orang beriman dengan orang kafir adalah nyata. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardh. Sunnatullah di muka bumi ini adalah pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan. Begitu juga antara pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan. Kita lihatlah kejatuhan khalifah, pamannya kekhalifahan Utsmaniyah jatuh disebabkan ada kelalaian karena ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam ayat ini, sebelum ini ayat menerangkan tentang taat kepada Allah dan Rasul. Kalau mau taat kepada Allah dan Rasul, maka akan mendapatkan karunia yang besar. Nah, kalau kita bawa kepada ayat yang akan kita pelajari ini, karunia yang besar itu, kalau mau taat kepada Allah dan Rasul, musuh tidak akan mungkin dapat mengalahkan.
di dunia ini akan menang menghadapi musuh, dan nanti di akhirat pula dapat pula karunia yang besar, dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Akhirnya umat Islam apabila mau tetap dalam ketaatan kepada Allah sebagai membuktikan keimanan mereka sebagai orang-orang beriman, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin anfiru jami'a wa inna minkum laman la yubatti'anna fa in asabatkum musibah qal qad an'ama Allahu alayya idh lam akum ma'ahum syahida wala in asabakum fadlum minallah la yakulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahu mawaddah ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum, bersiap siagalah kamu, fanfiru, maka majulah kamu ke medan perang, subatin, dengan berkelompok-kelompok, satu kelompok, setelah itu diikuti pula oleh kelompok berikutnya, awinfiru, atau majulah kamu ke medan perang, jami'ah, semuanya, tidak berkelompok tapi semuanya secara serentak. Wa inna minkum, dan sesungguhnya ada di antara kamu, ini tentang orang-orang munafik, laman la yubatti'anna, sungguh ada yang lambat, tidak segera, berlambat-lambat untuk pergi ke medan perang. Fa in asabatkum musibah, dan jika musibah menimpamu, musibah di sini maknanya terluka karena musuh, atau terbunuh karena musuh, atau kalah di dalam perang, qala, dia pun berkata, orang munafik itu berkata, qad an'ama Allahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepadaku, idh lam akum ma'ahum syahida, yaitu ketika aku tidak bersama dengan mereka dalam perang tersebut. Merasa beruntung dia tak ikut perang. Apa sebab? Sebab umat Islam menderita kekalahan. Untung saya tak pergi. Kalau pergi saya kan terluka badan saya, mungkin mati saya, mungkin saya ditawan. Untung saya tak pergi perang. Ini perkataan orang munafik. Jadi dari perkataan itu sudah dapat mengetahui orang tersebut adalah orang munafik. Dari perbuatannya lambat-lambat pergi berperang. Mestinya kalau memang ia beriman, bersegera pergi berperang. Berikutnya lagi, perkataan mereka yang menunjukkan kemunafikan mereka. Wala in asabakum fadlum minallah, dan jika kamu mendapatkan karunia dari Allah, layakulan, sungguh dia akan berkata, orang munafik itu akan berkata, ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah, seakan-akan atau seolah-olah tidak ada cinta kasih di antara kamu dengannya, macam tak ada perhubungan. Apa perkataan orang munafik itu? Ya laitani, wahai alangkah baiknya, kuntu ma'hum, aku itu bersama dengan mereka, fa'afuza fawzan azima, maka aku akan mendapatkan kemenangan yang besar. Kapan? Ketika umat Islam itu menang. Nah, ketika umat Islam itu menang, dapat karunia dari Allah, dapat harta rampasan perang, maka dia pula menyesali dirinya, mengapa saya tak ikut berperang? Kalau saya ikut berperang kan dapat pula pembahagian harta rampasan.
Nah, ini perkataan orang munafik. Seakan-akan antara dirinya dengan orang-orang beriman tidak ada cinta kasih sayang. Mestinya tak perlu menyesali diri. Kalau memang tak ikut, maka apabila umat Islam itu sudah menang, sudah turut bergembira. Karena kita sama-sama beriman, maka akan sama-sama merasakan gembira meskipun tak ikut berperang. Tapi dia pula menyesali dirinya. Dia tak bergembira, dia bersedih hati karena dia tak ikut. Karena yang dia kejar sebenarnya adalah harta rampasan perang. Itulah dia orang-orang munafik. Sepanjang masa orang munafik itu seperti itu. Dari dahulu seperti itu, sampai sekarang pun seperti itu, tak akan berubah. Tetap saja telunjuknya lurus, tapi kelingkingnya berkait. Ada kepentingan dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Nampak sama-sama ikut berperang, tapi tujuannya bukan menegakkan agama Allah. Tidak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepentingan duniawi, keinginan hawa nafsu. Bukan sebagai membuktikan keimanan, tetapi sebagai ingin mendapatkan dunia yang sifatnya sementara. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Wahai orang-orang beriman, bersiap siagalah kamu dalam menghadapi musuhmu sepanjang masa, dalam keadaan bagaimanapun. Dan majulah kamu ke medan perang secara berkelompok-kelompok, atau majulah kamu ke medan perang secara bersama-sama. Dan sesungguhnya ada di antara kamu yang berlambat-lambat maju ke medan perang. Dan jika musibah menimpamu berupa kekalahan dalam perang atau meninggal dunia, gugur sebagai syuhada, maka dia berkata, sungguh Allah telah memberikan nikmat ke atasku ketika aku tidak ikut bersama dengan mereka dalam perang itu. Dan jika Allah memberikan, dan jika kamu mendapatkan karunia dari sisi Allah, sungguh dia akan mengatakan seakan-akan tidak ada kasih sayang, tidak ada hubungan kasih sayang antara kamu dengannya. Sungguh dia akan berkata, perkataannya adalah, alangkah baik sekiranya aku bersama dengan mereka dalam perang tersebut, lalu aku mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi dalam ayat ini Allah menerangkan, pertama, perintah bersiap siaga menghadapi musuh. Kemudian Allah terangkan bahwasanya musuh itu ada dua. Ada musuh dari luar akan terlibat dalam peperangan fisik, berhadap-hadapan. Ada pula musuh dari dalam, ini tidak berhadap-hadapan dengan mereka, bahkan sama-sama ikut perang pula lagi. Tetapi kalau ikut perang, dia lambat-lambat ikut. Kemudian tujuannya berperang pun adalah bukan sebagai membuktikan keimanan, tetapi untuk mendapatkan kepentingan duniawi. Kemudian dalam ayat ini juga diterangkan, di samping musuh dari luar, musuh dari dalam, diterangkan juga tentang sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik itu adalah dalam berkata-kata bohong, lain di mulut, lain di hati. Kemudian dari sisi perbuatan nampak sekali mereka ini enggan di dalam menjalankan perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah pergi berperang, mereka pula berlambat-lambat dalam pergi berperang. Maka pada hari ini pun, kalau kita ingin melihat orang-orang munafik, lihat dari perbuatannya dan dari perkataannya. Umpamanya dalam Al-Quran tentang salat orang munafik. Bagaimana salat orang munafik itu? Idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka itu mendirikan salat, mereka mendirikan salat dengan malas.
sangat malas. Tanda malasnya dari penghujung waktu baru sholat, malas. Kemudian tak sungguh-sungguh, mengangkat tangannya pun macam orang nak mati, tak ada kekuatan. Allah, lemas. Ini adalah orang yang malas. Nah, malas itu menunjukkan bahwasanya ia tidak melakukan salat karena keimanan. Mungkin ia melakukan salat karena keterpaksaan, ada kepentingannya saja. Nah, orang yang seperti ini adalah orang munafik. Orang yang munafik ini tak akan merubah apa-apa. Jangankan merubah orang lain, dia sendiri pun tak baik. Bagaimana mau akan merubah orang lain? Jadi orang munafik ini, dia tidak akan menambah kekuatan, bahkan malah sebaliknya, ia akan merusak keharmonisan di tengah umat Islam. Dan dapat kita lihat dari ayat-ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kategori kelompok yang hina ini. Karena apabila masuk ke dalam golongan ini, maka nanti di dalam api neraka diletakkan di lapisan yang paling bawah. Innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar, di lapisan yang paling bawah dari api neraka. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Terjemahan sudah, tafsir ringkas pun sudah. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih terperinci dari ayat. Ayat 71 diawali dengan seruan Allah kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Selalu kita jumpa banyak ayat Al-Quran dimulai dengan wahai orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Biasanya selepas seruan ya ayyuhalladzina amanu ada kewajiban yang akan diterangkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ada kewajiban. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kewajiban berpuasa. Dalam ayat ini pula, wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum, bersiap siagalah kamu. Jadi bersiap siaga ini adalah kewajiban. Namun penjelasannya adalah supaya mudah bagi kita memahaminya. Ketika Allah menyeru wahai orang-orang beriman, bermakna Allah menyeru orang yang di dalam hatinya ada iman. Mengapa orang-orang beriman saja yang Allah seru? Mengapa tak semua manusia? Wahai manusia, sebab hanya orang yang memiliki iman dalam hatilah yang mau menjalankan kewajiban. Kalau tak ada iman dalam hati, tak ada maknanya kewajiban yang akan Allah terangkan, karena tak akan melakukannya juga. Pamannya, kalau mereka itu bukan orang-orang beriman, mau berlapar-lapar, mau haus dahaga, tak mau, maka tak ada maknanya wahai manusia berpuasalah kamu, tak ada maknanya, karena tidak mau berpuasa. Tapi orang-orang beriman ketika diperintahkan berpuasalah kamu, maka menangkapnya dengan iman. Meskipun tidak makan, tidak minum 1 hari, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tetap juga mau berpuasa. Meskipun berat, tidak makan, tidak minum. Apa sebab? Sebab menangkapnya dengan iman. Jadi mengapa Allah menyuruh wahai orang-orang beriman? Karena hanya orang-orang beriman yang mau menjalankan kewajiban. Tak ada maknanya wahai sekalian manusia kalau semua manusia tidak mau menjalankan kewajiban. Ada perintah Allah wahai manusia, tapi kaitannya bukan dengan kewajiban, kaitannya adalah dengan beribadah kepada Allah, dengan mengetahui bahwasanya manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Umpamanya ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhanmu. Jadi diperintahkan untuk beribadah. Karena memang manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah.
tetapi kewajiban-kewajiban di dalam beragama itu hanya akan dapat dijalankan oleh orang-orang yang ada iman dalam hati. Wahai orang-orang beriman, menuntut ilmulah meskipun jauh dari rumahmu. Nah, ini sesuai. Apa sebab? Sebab orang-orang yang beriman dengan imannya sejauh apapun ia akan jalankan. Tapi wahai manusia, tuntutlah ilmu meskipun jauh dari rumahmu. Jangankan yang jauh dari rumah, yang depan rumah pun dia tak datang. Ada makna seruan kepada mereka itu? Tidak ada makna. Jadi Allah menyeru kepada orang yang memang mau menjalankan. Siapa yang mau menjalankan? Orang-orang beriman. Maka Allah serulah, wahai orang-orang beriman. Seakan-akan Allah menyampaikan begini, wahai orang-orang beriman, dengan iman yang ada padamu, maka sambutlah perintah yang akan kusampaikan selepas ini, yaitu dengan penuh kesukaan. Karena bukti kamu beriman kepadaku adalah setiap perintah yang kusampaikan kepadamu, kamu menjalankannya dengan kesukaan. Maka orang-orang yang beriman bersiap siaga, bersiap sedia adalah dengan kesukaan. Meskipun siang malam menanti, menjaga, memelihara, menanti musuh yang datang, entah dari mana datangnya. Karena musuh itu datang pasti dalam keadaan musuh itu datang secara senyap-senyap, secara sembunyi-sembunyi. Tidak mungkin terang-terangan. Kadang-kadang menyusup tanpa kita sadari. Nah, hanya orang-orang beriman yang mau bersiap siaga sepanjang waktu. Wahai orang-orang beriman, khudhu hidrakum, bersiap siagalah kamu. Ini membuktikan bahwasanya orang-orang beriman adalah incaran. Apa incaran ini? Diincar, diintai oleh musuh. Maka apabila mereka tidak bersiap siaga, lalai saja mereka, lupa saja. Mungkin ketika itu musuh akan menerkam mereka, menyerang mereka. Khudhu hidrakum. Kata hidra ini maknanya istaiqadha wa wa'a, yaitu dalam keadaan bangun dan memperhatikan. Itu makna hidrakum. Khudhu hidrakum maknanya jangan sedikit pun kamu lalai. Lalai, musuh datang. Dan musuh itu pandai sekali. Dia bukan datang dengan muka yang seram, tidak. Ada kalanya musuh itu datang dengan muka yang manis. Bukannya mengambil uang dari kita, kadang-kadang dia memberikan uang terlebih dahulu. Lihat berapa banyak negara-negara yang muncul sebagai negara-negara kecil. Kemudian negara-negara kecil itu diberi uang oleh musuh supaya memisahkan diri dari kekhalifahan Utsmaniyah. Karena kekhalifahan Utsmaniyah itu membawahi banyak sekali wilayah di Afrika, di Asia, kemudian di Eropa. Musuh tahu untuk menjatuhkan kekhalifahan ini mesti memecah belah. Maka dibangunkanlah negara-negara kecil, yaitu Mesir diminta supaya melepaskan diri dari kekhalifahan Utsmaniyah. Kemudian ada lagi negara-negara kecil yang lainnya. Dan musuh itu pandai sekali untuk memecah belah umat Islam. Maka sistem mereka adalah divide et impera, yaitu pecah belah, setelah itu kuasai. Di dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasanya apabila umat Islam itu bersatu, mereka kuat. Tapi apabila umat Islam itu berpecah belah, maka hilanglah kekuatan mereka. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum.
Jangan kamu berselisih antara satu dengan yang lain. Akhirnya mendirikan negara yang kecil-kecil. Kemudian antara satu negara dengan negara yang lain berperang. Dahulu kita masih ingat berperang antara Kuwait dengan Saudi Arabia. Sekarang pula kita dengar ada pula negara Islam berperang dengan negara Islam. Siapa yang punya kerja ini? Musuh itu yang punya kerja. Sehingga kita lemah. Maka khudhu hidrakum, bersiap siagalah kamu menghadapi musuh. Fanfiru thubatin, bersiap siaga apabila musuh itu datang menyerang. Kalau sudah musuh datang menyerang, maka umat Islam diperbolehkan untuk menyerang kembali. Umat Islam dilarang untuk memerangi terlebih dahulu. Tapi kalau umat Islam sudah diperangi, maka diperbolehkan mereka untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Nah, ketika sudah diperbolehkan, fanfiru, majulah kamu ke medan perang, subatin, dengan berkelompok-kelompok. Rasulullah pakar dalam strategi perang, yaitu ada kelompok kanan, ini pemimpinnya, nih kelompok dari sebelah kiri, ada pula pemimpinnya. Ada yang bertahan, ada yang di atas gunung, ada yang di bawah, ada pemanah, ada penunggang kuda dan lain sebagainya. Rasulullah sangat pakar dalam bidang strategi perang. Rasulullah sendiri yang menyusun kekuatan. Fanfiru subatin, maka majulah kamu ke medan perang dengan cara berkelompok-kelompok. Awinfiru jami'a, atau majulah kamu ke medan perang secara bersama-sama. Maknanya apa? Maknanya Allah memberikan petunjuk kepada kita, apabila kamu menyerang musuh, jangan kamu menyerang musuh dalam satu bentuk saja, dalam satu jenis penyerangan saja, tetapi fikirkanlah banyak bentuk penyerangan. Maknanya adalah berusahalah kamu sungguh-sungguh dalam strategi perang. Kalau bisa, gunakanlah strategi yang tidak diketahui oleh musuh. Dengan demikian mudahlah bagimu untuk mengalahkan musuhmu. Silahkan baca bagaimana Muhammad Fatih itu bisa membuka Eropa. Hebat sekali, masih kecil. Dan coba baca pula Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana menguasai kembali bumi Palestina. Itu adalah karena berkat kecerdasan, kepintaran dalam strategi berperang melawan musuh. Sekarang rakyat Palestina pun pandai juga. Ditutup sempadan perbatasan, tapi bahan makanan pun juga masuk. Rupanya mereka buat terowongan di bawah. Dan terowongan itu bukan satu, ratusan banyaknya. Entah kapan mereka buat terowongan di bawah. Disebut juga sebagai laluan tikus. Tak tahu, musuh tak tahu. Dihancurkan satu terowongan, mereka buat 5-10 terowongan yang baru. Itu namanya kecerdasan, cerdas. Tak punya senjata apa-apa yang bisa dibanggakan, tapi sampai hari ini musuh tak mampu mengalahkan. Andaikan samalah kekuatan senjata yang dimiliki, mungkin musuh sudah lama dapat dikalahkan. Ini contoh mudah saja bahwasanya perlu kita untuk berusaha sekuat tenaga, memikirkan seluruh strategi yang bisa untuk kita jalankan. Jadi jangan 1-2 saja, fikirkan. Ini perintah dari ayat ini, yaitu majulah kamu ke medan perang dengan cara berkelompok-kelompok, atau majulah kamu ke medan perang dengan cara bersama-sama. Wa inna minkum laman la yubatti'anna. Nah, ini tentang orang-orang munafik pula. Tadi tentang menyerang musuh. Yang sekarang ini pula ada pula musuh itu dari dalam, dari kalangan
orang-orang yang mengaku beriman juga, padahal sebenarnya mengaku di mulut saja, di hati tidak. Buktinya perbuatan mereka. Kalau memang yang mengaku sebagai orang-orang beriman, tak akan mungkin berlambat-lambat pergi berperang. Wa inna minkum laman la yubatti'anna, dan sesungguhnya ada di antara kamu yang mengaku beriman, laman la yubatti'anna, sungguh ada yang berlambat-lambat. Laman di sini, lam ini ada yang menyatakannya sebagai lamul qasam, lam menerangkan sumpah, bahwasanya ayat ini adalah ayat penekanan. Wallahi wa inna minkum laman la yubatti'anna, demi Allah sesungguhnya di antara kamu ada orang yang berlambat-lambat. Jadi ada penekanan dari Allah. Jadi jangan difahami, wah ini semua kita ni tak ada masalah nih, akan ada nanti di antara kita itu yang bermasalah. Apanya yang bermasalah? Imannya bermasalah. Bukan main lagi. Baru keluar dari kota ke medan perang, bukan main teriaknya, tinggi sekali, keras, Allahu Akbar, bukan main. Tetapi sudah sampai di medan perang, nampak musuh jauh lebih banyak, dia yang lebih cepat pulang. Ini orang-orang munafik. Kalau kita minta, macam mana? Kita pergi ke Palestina sana, kita bantu rakyat Palestina dengan membawa obat-obatan, dengan membawa keperluan apa yang mereka sangat butuhkan secara mendesak sekarang ini. Mari kita pergi sana. Pergilah dulu. Saya nanti fikir waktu yang lain lah. Kali ini jangan dulu lah. Nanti ada waktunya nanti saya. Ini sudah ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda orang munafik. Wa inna minkum laman la yubatti'anna, sungguh ada di antara kamu itu yang berlambat-lambat. Yubatti dari kata bata'a, bati maknanya lambat. Nah ini perkataan mereka. Fa in asabatkum musibah qalu, dan jika musibah menimpamu, mereka tak ikut berperang. Kemudian umat Islam mendapat musibah, yaitu banyak yang terbunuh, ada yang terluka, ada yang ditawan. Qala, orang munafik ini pun berkata, qad an'amallahu alayya, sungguh Allah telah memberikan nikmat ke atasku. Digunakan pula kata nikmat. Kata nikmat ini tak sepatutnya digunakan oleh orang munafik, karena sudah kita terangkan sebelum ini. Nikmat itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, orang-orang beriman. Orang munafik menggunakan kata nikmat pula. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat ke atasku, yaitu nikmat tersebut aku tidak ikut berperang. Andaikan aku ikut berperang, mungkin aku pun dah terbunuh pula lah agaknya. Senang dia, sukacita dia tidak ikut berperang. Padahal sebenarnya dengan ikut berperang itu sukacita, bukan tidak ikut. Dengan ikut sukacita. Apa sebab? Sebab apabila terbunuh sekalipun sebenarnya tidak mati. Sudah kita terangkan sebelum ini. Orang yang gugur di medan perang sebenarnya tidak mati. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Mereka itu hidup. Di sisi Allah mereka mendapat rezeki. Kalau kita masih hidup di dunia ini, kita yang mencari rezeki dengan diri kita sendiri. Kita cari dapat rezeki, tak dapat. Kalau kita tak cari, tak berusaha, tak dapat. Tapi apabila kita meninggal dunia sebagai mati syahid, maka terbaring saja di dalam kubur, Allah yang memberi rezeki. Istimewa. Pemberian yang istimewa. Maka orang yang mati syahid, apabila kita gali kuburnya, meskipun sudah lama dikuburkan, kemudian kita lihat lagi,
tubuhnya tetap utuh. Seperti apa ia dikuburkan, seperti itu kita jumpai. Apa sebab? Sebab diberi rezeki oleh Allah. Tidak dimakan tanah, tidak rusak. Karena sebenarnya mereka itu hidup. Hanya saja hidup mereka tidak seperti hidup kita di dunia ini. Itu perkataan orang munafik. Jadi orang munafik ini nampak sekali bahwasanya mereka itulah takut mati. Ada takut mati? Ada takut mati? Apabila ada, maka cepat-cepatlah bermohon kepada Allah supaya diberikan hidayah, ditambahkan keimanan, sehingga kita ini menjadi orang yang betul-betul beriman dengan makna yang sebenarnya. Yang membuat manusia sekarang ini masuk ke dalam kelompok orang-orang munafik adalah karena cinta dunia dan takut kepada mati. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, takut kepada kematian. Takut mati? Takut mati? Mau dijawab iya. Kita memang mau hidup lama. Tak dijawab, takut pula disebut sebagai takut mati. Orang beriman, orang beriman apabila ia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan yang terbaik untuknya. Orang yang mengenal Allah, ia akan meyakini bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Mengenal, meyakini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyia-nyiakan hamba yang telah meyakininya. Seperti apa yang disangkakan oleh hamba itu, maka seperti itu Allah beri. Maka Allah pun beri banyak kebaikan kepada hamba yang telah meyakininya. Apa yang diinginkan oleh hamba diberi. Karena banyak pemberian diterima oleh hamba ini, akhirnya hamba ini mencintai Allah. Karena cinta itu kaitan dengan banyaknya yang kita terima. Kapan istri itu mencintai suami? Ketika banyak yang dia terima dari suami. Coba dia sedikit menerima dari suami. Ini bukan kaitan dengan harta benda saja. Yang dia terima dari suami, kasih sayang, perhatian, umpamanya, perlindungan, penjagaan. Semakin banyak dia terima dari suami, semakin dia cinta kepada suami. Mengapa kita cinta kepada ayah dan ibu kita? Karena banyak kebaikan yang kita terima dari ayah dan ibu kita. Begitu juga hamba-hamba Allah. Karena banyak dia terima kebaikan dari Allah, maka hamba itu pun mencintai Allah. Kalau sudah cinta, rindu. Tadi mengenal, meyakini, mencintai Allah, merindukan Allah. Kita kalau cinta kepada anak kita pergi belajar umpamanya 2 tahun, 3 tahun tak jumpa. Karena kita cinta, maka kita rindu. Tapi kapan rindu itu akan terselesaikan? Kalau kita berjumpa dengan anak, mencintai Allah, kemudian melahirkan rindu kepada Allah. Kapan akan terselesaikan rindu kita kepada Allah? Kalau menjumpai Allah. Tapi kapan menjumpai Allah? Di dunia ini bisa melihat Allah? Tidak. Kita baru bisa melihat Allah kalau kita meninggal dunia lebih dahulu. Selagi di dunia ini tak akan mungkin kita dapat melihat Allah. Dahulu Nabi Musa minta dilihatkan Allah, tapi Nabi Musa jatuh pingsan. Gunung bergegar, Nabi Musa jatuh pingsan. Tapi nanti di akhirat kita akan dapat melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama. Apabila dapat melihat Allah yang kita tak dapat melihatnya di dunia ini, maka lepaslah rindu. Jadi orang yang rindu kepada Allah, ia ingin cepat meninggalkan dunia ini, lebih cepat
lebih baik. Ini bukan slogan politik, ini bukan. Lebih cepat lebih baik. Akhirnya ketika ada tawaran untuk lebih cepat meninggal dunia melalui perang, maka dia pun suka. Itu bukti orang yang telah mengenal Allah, meyakini Allah, mencintai Allah, dan rindu kepada Allah. Dan itulah orang yang membuktikan diri sebagai orang beriman. Orang munafik sampai ke tahap seperti itu, tidak mengenal Allah pun tidak, apalagi meyakini Allah, apalagi mencintai Allah, apalagi merindukan Allah. Kita sudah sampai tahap mana ini? Mengenal Allah sudah? Meyakini Allah sudah? Mencintai Allah sudah? Merindukan Allah sudah? Kalau kita mengenal Allah, tak ada lagi beban apa-apa. Mau dapat rezeki ke tak dapat rezeki ke, tak peduli, karena sudah mengenal Allah. Allah beri banyak ke, beri sedikit ke, tak peduli. Sehat ke, sakit ke, tak peduli. Pergi berperang, mau menang ke, mau kalah ke, tak peduli. Mau mati ke, mau ditawan ke, tak peduli. Musuh mau banyak ke, mau sedikit ke, tak peduli. Mengenal Allah. Karena apabila mengenal Allah, selain Allah itu sudah tak ada makna lagi, kecil. Kalau sudah mengenal Allah yang maha besar, selain Allah adalah kecil. Itu sebabnya kalau pergi berperang itu dengan takbir, Allahu Akbar, itu tak ada lagi. Selain Allah itu kecil. Kalau mengenal Allah. Mengapa orang munafik itu dia takut pergi berperang? Berlambat-lambat dia pergi berperang, sebab dia tak mengenal Allah. Apa yang dia kenal? Yang dia kenal selain Allah, harta rampasan perang. Itulah yang dia kenal. Karena itulah yang dia inginkan. Dalam fikirannya hanyalah dunia. Itulah yang dia inginkan. Wala in asabakum fadlum minallah, dan jika kamu mendapatkan karunia dari Allah, digunakan kata fadlun. Sudah kita terangkan sebelum ini makna fadlun. Fadlun adalah pemberian Allah yang paling tinggi. Kemenangan umpamanya. Umat Islam menang perang, jangan dikatakan karena kekuatan hebat, bukan. Umat Islam menang perang adalah karena Allah memberikan kemenangan tersebut. Kemenangan itulah karunia dari Allah. Fadlun. Digunakan kata fadlun itu karunia dari Allah. Umat Islam umpamanya dalam perang Badar hanya 313. Musuh berapa jumlahnya? 1000 lebih. 1 banding 3. Tapi umat Islam bisa menang. Apa sebab bisa menang? Karena karunia dari Allah. Peralatan perang sedikit, sementara kafir Quraisy memiliki peralatan perang cukup. Tapi mengapa umat Islam bisa menang? Karena karunia dari Allah. Nah, apabila umat Islam mendapatkan karunia dari Allah, orang munafik yang tak ikut berperang akan mengatakan, Allah, sekiranya saya ikut berperang bersama dengan umat Islam itu, tentu saya akan mendapatkan kemenangan yang besar. Saya akan dapat bahagian dari harta rampasan perang. Kemudian sebelum itu ada perkataan, ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Seolah-olah tidak ada perhubungan kasih sayang antara kamu dengan mereka. Tadi sudah kita terangkan, sekarang kita berikan penjelasan lagi. Orang-orang munafik nampak saja bersama dengan orang-orang beriman, tapi sebenarnya tidak bersama dengan orang beriman. Dalam surah Al-Baqarah sudah disebutkan, ketika berjumpa dengan orang-orang beriman, mengatakan kami adalah orang-orang beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Tetapi ketika orang munafik ini kembali ke syaitan-syaitan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, Allah menggunakan kata syaitan.
kembali kepada syaitan-syaitan mereka, maknanya kembali kepada kawan-kawan mereka sama-sama munafik. Apa kata mereka? Inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama dengan kamu juga, wahai syaitan-syaitan. Jadi kalau begitu, orang-orang munafik ini bersama dengan orang-orang beriman? Tidak. Kebersamaan badan tidak menunjukkan kebersamaan yang sebenarnya. Sama-sama, tapi belum tentu sama-sama. Karena yang menentukan kebersamaan bukan sama-samanya badan. Yang menentukan kebersamaan adalah sama-sama hati, dan kesamaan hati itu diikat dengan iman. Ada iman dalam hati, bersama. Tak ada iman dalam hati, tidak bersama. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Ada iman bersaudara, tak ada iman tak ada bersaudara. Bersaudara pun kalau tak ada iman tak bersaudara. Abang adik bersaudara tapi tak ada iman tak bersaudara. Satu di Sumatera Utara, paling utara. Satu lagi di Sumatera Selatan, paling selatan. Pisah jauh. Tak mau dekat-dekat. Mengapa tak dekat-dekat? Kalau dekat berkelahi. Abang adik dekat berkelahi. Apa sebab? Iman bermasalah. Tak bisa dekat-dekat, jauh-jauh. Satu di Sumatera Utara, utara. Satu di Sumatera Selatan, selatan. Baru dia aman. Sekali-sekali pulang kampung sama-sama. Pada waktu sama-sama pulang kampung pula berkelahinya itu. Pada waktu hari raya. Apa sebab membuat mereka itu tidak bersama? Iman. Itu yang membuat tidak bersama. Tak ada iman. Maka dalam tafsirannya, la imana liman la ukhuwata lahu, wa la ukhuwata liman la imana lah. Tak ada persaudaraan tanpa keimanan, dan kalau tanpa keimanan tidak ada persaudaraan. Jadi antara orang munafik dengan orang-orang beriman itu tak ada perhubungan kasih sayang antara mereka. Apa sebab? Sebab orang munafik itu melepaskan diri dari orang-orang beriman. Orang beriman ikut berperang, dia tak mau ikut berperang. Apalagi kalau orang beriman menderita kekalahan, dia pula beruntung saya tak ikut berperang. Kan tak bersama. Kemudian apabila orang beriman dapat kemenangan, dia pula mendengki orang beriman. Mengapalah saya tak ikut sekali ya? Dia pula menyesal. Berarti orang munafik ini adalah orang yang tidak menambah bilangan dan tidak akan mengurangi bilangan. Adanya seperti tidak adanya. Itu adalah orang munafik. Wujuduhu ka'adami. Dia datang, tak ada yang bertambah. Dia tak datang, tak ada yang berkurang. Jadi banyak jumlah orang munafik tidak punya makna sama sekali. Tapi kalau orang beriman, orang itu akan mendatangkan manfaat. Apabila dia tak datang, orang kehilangan. Apabila dia datang, semua orang gembira. Ini kita dapat kebaikan. Nah, kita bisa melihat siapa orang yang memang betul punya nilai dan harga, dan siapa orang yang sebenarnya tidak punya nilai dan tidak berharga. Bahkan ada pula orang yang merasa risau kalau dia datang. Lah datang puloinyo. Risau orang dengan datangnya dia. Bermakna dia ini adalah bermasalah, tidak mendatangkan kebaikan. Inilah dia petunjuk Allah, yaitu tentang perintah supaya bersiap siaga menghadapi musuh. Siapa musuh itu? Allah terangkan dalam ayat ini ada dua musuh, ada dari luar, ada dari dalam. Dari luar siap siaga, mereka mungkin sampai masanya akan menyerang. Kalau sudah menyerang, serang pula mereka. Serang dengan strategi yang ada. Dan fikirkan strategi-strategi yang lain yang bisa mengalahkan mereka.
Kemudian ingat juga ada musuh dari dalam. Musuh dari dalam itu adalah orang-orang munafik. Dan kedua musuh ini ada sepanjang masa, maka tetaplah bersiap siaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua sehingga kita dapat terjaga, terpelihara, dilindungi dari musuh, baik itu musuh dari luar ataupun musuh dari dalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.